Seperti yang sudah saya sampaikan, sebelum jeda pemirsa, kita sudah bersama dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Fajar Rizaul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, malam, Mbak. baik. Pak Fajar sudah bersama kita juga, terhubung juga kita dengan Ibu Supriyani beserta kuasa hukumnya Pak Andri. Pak Fajar yang tadi kita sudah dengarkan bersama, sempat kita bahas juga mendapatkan kabar baik dengan vonis bebas dari Majelis Hakim. Mungkin bisa disapa juga Pak Fajar, Ibu Supriyani dan juga Pak Andri selaku kuasa hukum. Baik, Iya, Ibu Supriyani dan Pak Andre. baik. Ibu juga Ini bisa. Ya, silakan Pak. kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ikut bersyukur dan berbahagia atas putusan atau vonis bebas ya yang diberikan oleh pengadilan kepada Ibu Supriyani. Ini sungguh satu hal yang menggembirakan dan melegakan ya bagi kami di Kementerian Pendidikan, dan kami anggap ini juga kado istimewa di Hari Guru Nasional ya. Dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendampingi Ibu Supriyani dan juga yang sudah mendukung ya perjalanan Ibu Supriyani di dalam memperjuangkan keadilan di pengadilan. Kami rasa ini adalah buah dari dukungan banyak pihak atas perjuangan Ibu Supriyani, dan tentu ini juga menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan di Indonesia bahwa guru itu mendapat kepastian hukum di dalam perlindungan profesinya. Sekali lagi selamat kepada Ibu Supriyani. Ya, Ibu Supriyani ada yang ingin disampaikan juga kepada Pak Fajar selaku Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu. Silakan Ibu, kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Pak Wakil Menteri atas dukungan dan supportnya. Dan saya sekarang sudah divonis bebas tak bersalah, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Fajar, yang bisa kita pelajari juga dari kasus yang bergulir, kasus yang terekspos mungkin yang dialami oleh Ibu Supriyani. Tapi ternyata masih banyak Pak, kasus-kasus lainnya yang terjadi yang tidak terekspos, tidak dilanjutkan ke ranah hukum dan sebagainya, di mana posisi para guru ini menjadi termarginalkan, menjadi tertindas. Padahal mereka dengan niat baik, niat tulus ingin memberikan pelajaran dan juga pengajaran kepada para siswanya. Sehingga butuh Pak yang namanya perlindungan hukum, perlindungan secara pribadi juga kepada para guru ini. Bagaimana Pak menyoroti hal ini Pak Fajar? Sebenarnya di dalam undang-undang tentang guru dan dosen sudah diberikan jaminan ya adanya perlindungan profesi, perlindungan hukum terhadap guru ya. Dan di beberapa peraturan yang juga ditegaskan adanya perlindungan terhadap profesi guru. Memang kasus semacam ini, Mbak, sering terjadi karena mungkin ada kurangnya komunikasi antara sekolah, orang tua ya. Karena kami kemarin juga sudah bertemu dengan Pak Kapolri untuk membahas bagaimana guru betul-betul terlindungi ya hak-haknya, hak-hak profesinya, dan pada saat yang sama juga hak-hak anak juga terjaga. Jadi kami betul-betul ingin melihat sekolah itu sebagai tempat yang aman, tempat yang ramah ya, tempat yang nyaman. Tentu antara guru dan peserta didik itu harus dijaga kehormatannya, dijaga hak-haknya. Oleh karena itu kami berharap juga ada komunikasi yang intens antara orang tua, pihak sekolah, sehingga ketika muncul persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara damai. Kemarin kami sudah bertemu dengan Pak Kapolri dan beliau mengatakan akan memprioritaskan pendekatan restoratif justice jika kasus-kasus semacam ini terjadi. Jadi intinya kita juga kasus ini menjadi juga introspeksi buat kita semua, dan kementerian juga menghargai proses hukum yang berlangsung kemarin. Tentu kami juga berkomunikasi dengan berbagai pihak ya, agar proses hukum ini tidak juga merugikan hak-hak Ibu Supriyani sebagai seorang guru. Kami ingin memastikan profesi guru terlindungi dan sehingga tidak ada lagi ketakutan orang untuk mendidik anak-anak di sekolah.
Ini memang yang harus kita sosialisasikan, Mbak, kepada masyarakat, kepada orang tua, tentu juga penegak hukum agar lebih ada kesepahaman. Hmm. Sehingga jika muncul kasus-kasus semacam ini tidak berujung ke meja hijau. Baik, Bu Supriyani, ini mumpung bertemu secara virtual juga dengan Pak Wamen, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu, bagaimana kemudian keluhannya, bantuan seperti apa, dukungan seperti apa yang diharapkan bisa didapatkan dari pihak pemerintah, bukan hanya untuk Ibu pribadi, tapi juga untuk rekan-rekan Ibu, juga untuk sekolah tempat Ibu mengajar, atau mungkin juga status Ibu dan juga rekan-rekan guru lainnya. Silakan Bu Supriyani. Ya, untuk guru-guru di seluruh Indonesia, Pak, kami mohon semoga tidak ada kasus-kasus lagi seperti yang saya alami seperti saya ini. Mudah-mudahan ke depannya Undang-Undang Perlindungan Guru segera diterbitkan supaya guru-guru seluruh Indonesia tetap bisa lebih aman dan nyaman mengajar dan mendidik anak didik kita di sekolah tanpa ada rasa takut dan kekhawatiran seperti yang terjadi pada diri saya. Dan untuk kedepannya mungkin masih banyak guru-guru honor yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan cepat diangkat menjadi SNP3. Ya. Ya. Baik, status Ibu saat ini masih guru honorer ya Bu? Ya, masih guru honorer. Sementara akan mengikuti tes P3K. Baik, sudah berapa lama Ibu menjadi guru honorer? Sudah selama 16 tahun, awal mengajar itu 2009 sampai saat ini. Baik, sudah 16 tahun. Sebelumnya Bu, apakah sudah pernah mengikuti tes-tes serupa Bu untuk meningkatkan status tadi? Ya, setiap ada jadwal tes, saya mengikuti terus, cuman masih belum mendapatkan kelulusan dan mungkin ya yang saya inginkan dapat afirmasi seperti itu. Baik. Kalau tahun-tahun sebelumnya saya masih belum dapat afirmasi dan kebetulan tidak masuk di K2 ya. Jadi tidak ada tambahan untuk ya, baik. Pak Wamen, ada harapan besar yang disampaikan oleh Ibu Supriyani. Bukan hanya mewakili para guru yang ada di sekolahnya saya rasa Pak, tapi juga di daerahnya dan juga mungkin guru-guru di tanah air. Harapan yang begitu besar ini disuarakan. Monggo Pak, silakan diberikan respon dan berikan tanggapan Pak Wamen. Baik, apa namanya? Mengenai undang-undang perlindungan, ya. Kemudian juga mengenai status tadi Pak, silakan. Secara peraturan Mbak, ya itu perundang-undangannya ada sudah cukup ya bisa memastikan tentang adanya perlindungan hukum, perlindungan profesi terhadap semua guru. Memang di tingkat implementasi ini harus kita bangun harmonisasi dan juga sinkronisasi antara pihak sekolah, orang tua dan juga tentu pihak kepolisian ya ketika menyikapi kasus-kasus semacam ini. Nah, Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Mukti, memberikan juga salam dan selamat ya kepada Bu Supriyani, dan mengenai soal afirmasi pengangkatan guru P3K, pertama harus dicatat bahwa ini bukan kewenangan langsung dari Kementerian Dasar dan Pendidikan, ini melibatkan instansi lain, tetapi kami berkomitmen untuk membantu dan merekomendasikan agar Ibu Supriyani bisa mendapat kebijakan afirmasi di dalam pengangkatan P3K di awal Desember nanti. Nah, itu komitmen kami karena kami juga harus mengatakan secara fair bahwa kebijakan pengangkatan P3K bukan sepenuhnya kewenangan Kementerian Dasar dan Pendidikan, apalagi ini guru SD itu ada kewenangannya di kabupaten dan kota, tetapi kami berkomitmen untuk membantu dan merekomendasikan agar Ibu bisa mendapat afirmasi. Nah, itu bagian bentuk solidaritas kami dari kementerian terhadap perjuangan Ibu.
Baik, Pak Wamen, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan tanggapan dan juga menyampaikan pesan dari Pak Menteri tadi kepada Ibu Supriyani. Kami tunggu Pak suatu saat jika kemudian ada waktu luang untuk bisa mampir ke studio kami dan juga kita akan bahas mengenai isu-isu berkaitan dengan pendidikan, sekolah dasar dan juga menengah. Terima kasih sekali lagi Pak Wamen. Ibu Supriyani? Ya, sama-sama, terima kasih. Baik, Ibu Supriyani sekali lagi terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Terima kasih juga Pak Andri yang sudah mendampingi selaku kuasa hukum. Dan semoga apa yang dialami selama ini Ibu Supriyani tidak menciutkan nyali Ibu untuk terus mengabdi sebagai guru, sebagai seorang pendidik. Kita tunggu Ibu kiprahnya dan kita harapkan tadi doanya, harapannya tadi terjawab. Terutama yang sudah disampaikan kepada Pak Wamen. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.